masih setia menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dan kita tentunya masih sama-sama di studio Metro Manulife. Tepuk tangan juga boleh sekarang. Lagi-lagi nih penontonnya, ya kan? Ya, tadi masih di pertanyaan yang gantung tuh. Oh iya, Pak. Segitu. Pak, masa bener Pak? Sangat boleh Pak beli asuransi memang karena teman gitu dan dari teman gitu Pak? Betul. Karena siapa sih yang bisa deket sama kita kalau bukan teman ya? Iya Teman itu kan sih. lebih terbuka dengan kita. Kemudian teman juga lebih berani mempertanyakan hal-hal yang lebih private ya. Iya sih. Karena pada saat kita membeli polis asuransi kan itu adalah sebuah proteksi jangka panjang. Sebelum kita memutuskan produk apa yang kita beli, kita harus tahu dulu kita punya kebutuhan apa, Iya. kebutuhan asuransi apa. Dan untuk mengetahui kebutuhan asuransi kita serta kemampuan kita, harusnya ada agen asuransi yang memberikan kita beberapa pertanyaan sehingga bisa mengidentifikasi kebutuhan kita yang tepat itu produk apa yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Jadi teman itu bisa menjadi andalan kita kan. Betul untuk juga. Ini Iya, tapi yang paling penting adalah teman kita sebagai agen asuransi juga melakukan proses yang tepat sesuai dengan yang di training ya. Jadi agen asuransi itu kan ada pelatihannya. Asalkan teman kita itu melakukan sesuatu itu dengan benar, tentunya teman kita akan bisa menjadi andalan kita. Oh, oke. Nah, ini sekarang kadang-kadang kan temen datang bukan cuma satu nih Pak, ada 3 orang dengan produk beda-beda. Iya. Nah, gimana kriteria milih asuransi yang tepat Pak? Ya, ada sesuai dengan kebutuhan kita itu yang paling penting juga kan Pak? Betul Angie. Jadi pada saat kita memilih asuransi yang tepat itu harus kita timbang kita punya kebutuhan. Kita harus mengetahui kita punya kebutuhan. Di saat yang sama kita juga harus melihat kemampuan kita. Nah. Jadi keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan kita itu penting sekali. Sebelum kita memutuskan produk apa yang paling tepat untuk kita miliki, kita beli. Ya. Coba sekarang kita kasih kesempatan dulu buat penonton yang ingin bertanya. Silakan, siapa yang bertanya? Pak, yang ingin saya tanyakan, kalau membeli asuransi dari teman yang sebagai agent, itu bagaimana antisipasinya Pak? Oke. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi sebenarnya kalau seandainya teman kita adalah agen asuransi dan dia itu mau menawarkan kepada kita suatu produk asuransi atau perlindungan asuransi, kita harus lihat dari sisi positifnya. Karena untuk mengantisipasinya sebenarnya apa? Kalau saya melihatnya, kalau kata antisipasi itu justru kata yang negatif ya. Justru kita harus buka pintu lebar-lebar buat dia. Kenapa? Tentunya dia akan datang kepada kita untuk memberikan kita informasi. Dia akan membantu kita mengingatkan bahwa kita perlu atau penting mempunyai perlindungan untuk masa depan bagi keluarga kita. Tentunya kita harus pastikan bahwa kita itu terlindungi, terproteksi oleh segala resiko yang mungkin saja terjadi. Karena sakit contohnya atau kecelakaan itu bisa terjadi tidak melihat itu usia tua atau usia muda. Setuju Pak. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar tentang betapa pentingnya kita harus memiliki program perlindungan asuransi atau program perencanaan keuangan bagi masa depan keluarga kita. Sampai dengan ada satu orang, which is itu mungkin teman kita, yang membuat kita sadar bahwa kita ternyata butuh loh. Kita diingatkan, justru yang paling penting adalah pada saat ada teman kita itu adalah seorang agen asuransi, dan ingin menawarkan sesuatu pada kita, kita dengarkan dulu. Ya, kita buka pintu lebar-lebar, kita dengarkan dulu kira-kira apa saja yang ditawarkan, apa benefit yang ditawarkan, terus bagaimana dengan kebutuhan saya? Sesuai nggak dengan kebutuhan saya? Kemudian bagaimana dengan kemampuan saya? Jadi kebutuhan dan kemampuan saya itu seimbang sehingga saya sudah tahu posisinya, baru saya yang membuat keputusan. Jadi pada saat kita sudah melihat bahwa itu kita diingatkan bahwa kita perlu proteksi seperti itu, positifnya adalah untung kita punya teman agen asuransi. Iya. Benar. Untung tuh Mas. Bayu Enji, saya mau tanya Pak. Boleh. Boleh, Silakan, Coki. Boleh, Coki. Kita kan sering mendengar sekarang ada berita mengenai agen asuransi abal-abal. Nah, bagaimana sebenarnya kita terhindar dari niat oknum-oknum yang mengatasnamakan sebuah perusahaan asuransi ternama, apalagi untuk orang awam yang belum pernah berasuransi. Dan bagaimana juga kalau ternyata teman kita atau orang itu datang malah mewakili satu nama perusahaan yang reputasinya kurang baik. Itu respon kita seperti apa Pak? Oke, thank you Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau seandainya kita sampai punya teman yang seperti itu, yang mungkin nggak tahu dia itu mengaku sebagai agen asuransi, mewakili perusahaan asuransi yang nggak jelas, kita harus menasihati dia bahwa di Indonesia itu kan perusahaan asuransi jiwa itu harus terdaftar menjadi anggota daripada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. AAJI ya Pak? Ya, AAJI. Jadi kita harus make sure atau pastikan bahwa agen asuransi tersebut mempunyai lisensi keagenan dari AAJI. Kemudian dia mewakili perusahaan yang memang terdaftar di Indonesia dan terdaftar di
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tentunya. Etis Pak kalau kita tanyakan minta dia punya ID semacam itu? Tentunya iya. Kualifikasi itu boleh? Betul, karena setiap agen asuransi yang memiliki lisensi keagenan asuransi dari AAJI itu punya kartu keanggotaan. Baik. Jadi kita bisa lihat, atau malah sebaliknya kita juga bisa cek ke perusahaannya. Apakah memang benar kantornya di sini, ya alamatnya di sini, kita bisa telepon atau kita langsung cek aja ke AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Boleh ya Pak kita melakukan itu, ngecek ya Pak ya? Boleh. Malah sebaiknya dianjurkan seperti itu ya, kita ngecek ya. Iya. Biar Iya. aman juga kan. Iya sih. Jadi gimana Coki sudah paham dong tentunya. Rika, terlalu. Oke, penonton lagi mau tanya lagi ya mungkin ya. Ada yang mungkin kurang jelas atau mumpung ada Pak Rusli sih, silakan Ibu mau bertanya mungkin. Gini Pak Rusli, saya mau tanya, saya punya polis asuransi, saya beli dengan teman saya yang kebetulan memang agen asuransi. Lalu saya sebenarnya sih kasihan awalnya beli asuransi ke teman saya itu. Cuman kok kayaknya teman saya ini nggak kasihan sama saya. Saya ngurus administrasi yang berhubungan dengan polis saya kok susah sekali gitu loh. Yang harus saya lakukan apa? Apakah saya harus mengganti agen saya? Atau gimana sih seharusnya teman saya ini nge-servis saya gitu sebagai kliennya dia gitu. Terima kasih Pak Rusli. Ini pertanyaannya menarik banget dan mungkin saja dialami oleh kita ya. Betul. Penonton juga pernah mengalami. Ambil asuransi karena nggak enak sama teman, kita kasih sama teman, tapi teman kita nggak kasihan sama kita. Kita repot ngurusnya. Ganti teman. Pak Rusli, tahan dulu jangan dijawab sekarang. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh